Selanjutnya Ibu akan mengecek absen dulu. Apakah hari ini ada yang ngirim surat cinta untuk Ibu? Iya. Tidak ada? Iya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Jadi untuk kelas ini, hari ini siswanya bersekolah semua, Nak ya? Iya. Oke. Di sini pada materi ini yang akan kita bahas adalah tentang keluarga. Tujuannya apa? Untuk membahas tentang keluarga. Di sini materi tujuan pembelajaran tentang keluarga adalah bagaimana kita bisa mengetahui silsilah dan asal-usul keluarga kita, baik dari orang tua kita ataupun dari nenek moyang kita. Karena mengapa, Nak? Karena nenek maupun kakek kalian mungkin mereka mempunyai perbedaan kebudayaannya masing-masing. Jadi di sini yang akan kita bahas yang pertama tentang asal-usul dan silsilah keluarga. Yang kedua, tujuan dan fungsi mengapa kita harus mempelajari tentang silsilah keluarga. Karena mengapa, Nak? Keluarga itu adalah kehidupan inti bagi manusia, terkhususnya kita sebagai anak. Jadi orang tua kita nanti yang akan memimpin dan membimbing kita supaya kita menjadi anak yang berguna. Karena mengapa, Nak? Mungkin ya, satu keluarga itu memiliki berbagai macam suku dan budaya. Sehingga mungkin kalau kita memiliki berbagai macam suku dan budaya, itu biasanya pola kehidupannya ada memiliki perbedaan. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui, dapat menjelaskan bagaimana perbedaan budaya tersebut bisa menyatu dalam satu keluarga. Keluarga itu terdiri dari apa aja, Nak? Orang tua dan anak. Dari anak inilah nanti melahirkan keturunan sehingga satu keluarga yang kecil akhirnya menjadi keluarga yang besar. Seperti kalian hanya memiliki misalkan dia berdua saudara, tetapi nanti kalau sudah dewasa, sudah menikah, akhirnya menambah anggota keluarga. Bisa dipahami, Nak ya? Jadi intinya keluarga itu adalah awal dasar kehidupan bagi manusia. Kalau awalnya sudah ditampilkan, sudah diajarkan dengan baik, mudah-mudahan anak tersebut apabila membaur ke masyarakat bisa berinteraksi dengan baik. Sebagai contoh tentang norma agama, apabila kalian sudah ditempa oleh kedua orang tua kalian agama yang baik, mudah-mudahan dalam kalian membaur pada masyarakat itu agama tetap dipegang. Nah, sekarang Ibu ada video untuk kita bersama-sama menyanyikan, bentar ya, biar kita lebih semangat lagi belajar. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semua berdiri.
dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri di Anggora, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri di Anggora, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri di Anggora, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri di Anggora, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keluarga Awal Kehidupan. Materi IPS kelas 7 semester guide. Bagaimana? Setelah menyanyikan lagu P5? PP. Happy anak-anak? Happy. Bersemangat lagi? Semangat. Kalian sudah mulai bersemangat, Ibu akan masuk pada kegiatan inti. Oke. Di sini Ibu ada gambar keluarga. Yang pertama Ibu punya gambar. Ada yang tahu gambar apa, Nak? Kakek. Mengapa dikatakan gambar kakek? Apa lagi? Apa lagi? Dikategorikan bernama kakek karena rambutnya sudah putih, alisnya berwarna putih, dan kumisnya berwarna putih. Tapi walaupun dia ini sudah bernama kakek, kalau Ibu lihat wajahnya manis apa ganteng? Ganteng ya. Adik kakek ini menikah dengan nenek. Ini bagaimana bentuk neneknya, Nak? Sama seperti kakek. Warna rambutnya putih dan menggunakan kacamata. Tapi senyumnya yang sumringah. Baik kakek maupun nenek ini, mungkin kalau kita lihat di gambar ini orangnya periang ya, sehingga wajahnya tidak kelihatan tua. Oke, dari pernikahan kakek dan nenek ini lahirlah ayah atau ibu kalian. Ini gambarnya. Apakah ada yang mirip ayah sama ibunya di sini? Dengan gambar ini? Ibu yakin orang tua kalian di rumah lebih ganteng dan lebih cantik dari ada yang di gambar. Dari pernikahan ayah dan ibu ini lahirlah anak. Mau 2, mau 3 anaknya boleh. Tapi kalau berdasarkan anjuran pemerintah, anak cukup 2. Di sini ada 3 anak. Ada 3. Kalau lihat di sini perempuan 2, laki-lakinya 1. Jadi dari 2 anggota keluarga ditambah dengan ayah dan ibu kalian 4 keluarga,
dan anak 3. Di berapa semuanya, Nak? 7 keluarga. Dari 2 anggota keluarga menjadi 7 anggota keluarga. Sebelum kita melanjutkan penjelasannya, Ibu ada video cuplikan tentang keluarga. Tolong kalian simak dengan baik. Ganjil, keluarga awal kehidupan. Materi IPS kelas 7 semester ganjil, kurikulum merdeka. Pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jenis keluarga dibagi menjadi 2, keluarga kecil atau inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga besar, di mana ada orang lain yang ikut tinggal dalam satu rumah yang memiliki ikatan darah, atau keluarga yang terdiri atas keseluruhan anggota keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Fungsi keluarga yang pertama reproduksi, kedua proteksi, ketiga ekonomi, keempat sosialisasi, kelima afeksi, keenam pengawasan sosial, ketujuh pemberian status. Reproduksi dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. 3. Ekonomi. Ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. 4. Sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. 5. Afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan, perasaan pada anggota keluarganya seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataannya fungsi ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Ketujuh, pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like. Oke, setelah kalian menonton video tentang keluarga, kira-kira di dalam video tersebut apa yang bisa kalian pahami secara umum saja? Kehidupan tentang keluarga. Di sini nak ya, tujuan kita mempelajari tentang keluarga itu adalah kita harus bisa menjelaskan tentang asal usul keluarga keluarga. Dan yang kedua, kita juga harus tahu apa itu fungsi keluarga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang tua dan keluarga kita. Karena apa nak? Karena manfaatnya itu sangat banyak. Kalau kita bisa mengetahui tentang
silsilah keluarga. Kalau kita sudah bisa mengetahui dan ternyata ada keluarga kita itu yang tinggal di luar daerah, misalkan ya, ada juga keluarga kita yang menikah dengan orang di luar Pulau Sumatera, misalkan ya. Jadi kita itu bisa mengetahui dari mana saja asal usul keluarga kita. Jadi kita itu harus bangga, ya, harus bangga terhadap keluarga kita. Apalagi kalian itu wajib ya, memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua. Karena mengapa? Orang tua kalianlah yang pertama memberi kalian kasih sayang, memberi kalian perhatian, yang intinya memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya supaya kehidupan anak-anaknya itu lebih baik dari kehidupan orang tua. Ibu yakin semua orang tua kalian pasti ingin menghasilkan produk anaknya yang baik. Sebagai contoh, kalau orang tua kalian itu tamat SMA, sekolahnya di sana ya, kalian harus lebih dari itu. Setidaknya kalian harus sekolah lulusan sarjana S1. Karena mengapa? Itu salah satu yang bisa membanggakan kedua orang tua. Bisa dipahami, nak? Bisa. Oke. Ibu ada tugas kelompok. Di sini ibu akan membagikan 3 kelompok. Siapa yang suka menulis? Tunjuk tangan. Oh, udah bergabung lah ya. Siapa yang suka bercerita? Siapa yang suka menampilkan peran? Yang orang yang suka berbicara terus, nah ya, yang bisa menampilkan adegan-adegan yang lucu ya. Udah 2 kelompok semua, nah ya. Tugas kelompok yang pertama, ibu akan memberikan kertas folio. Tugas kelompok yang pertama adalah menulis pohon keluarga kalian. Pohon keluarga kalian, mulai dari nenek dan kakek. Ya. Terus untuk kelompok yang kedua, kalian menceritakan tentang keluarga kalian. Silsilahnya, nah ya, sama seperti kelompok 1, yaitu mulai dari kakek dan nenek, baik dari keluarga ayah, boleh pun dari keluarga ibu. Nah, yang ketiga, ini agak sedikit itu ya. Kelompok 3 ini kalian menampilkan peran kehidupan sehari-hari, bagaimana yang sering keluarga kita lakukan. Contohnya misalkan tamasya ya, liburan ke kota misalkan, atau silaturahmi di hari Lebaran. Oke, ini kertasnya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Ragamnya
Siapa yang berperan kakek? Wah, si Edo ya? Berarti kakek zaman sekarang itu wajahnya muda-muda, nak ya? Karena mengapa? Mungkin dia tuh orangnya ceria. Ya. Nanti kuncinya nak ya. Bagaimana nak kelompok 1? Apakah ada yang belum jelas kah? Sudah semua ya. Kelompok 2 bagaimana? Oh, lagi buat ceritanya. Kelompok 3 bagaimana nak? Sudah mulai membagikan perannya masing-masing ya? Bisa semua menggunakan gunting nak? Kalau kertasnya kurang, hubungi ibu ya. Satu orang satu kertas. Untuk kelompok 1 pohon keluarga nih ya. Itu jelaskan sedikit. Di sini itu ada contoh salah satu contoh pembuatan pohon ragan keluarga. Ini nak ya salah satu contohnya ya. Tapi kalau kita lebih banyak lagi, ditambah lagi buatan keluarganya ya. Terus yang kelompok bercerita itu nama kakeknya siapa, terus namanya siapa, pekerjaannya apa, kalau bisa itu diceritakan juga ya. Kalau ibu lihat kelompok kami lebih bersemangat ya, lebih bersemangat untuk melakukan adegan peran. Ibu rasa nanti tampilannya itu sangat menarik karena persiapannya kalau ibu lihat ini banyak sekali nah ya yang akan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diskusi kita masih ada waktu 25 menit lagi. Apa nak? Ada kendala nak? Kendala nak? Buat pagan gambar keluarga itu sebagus itu ya. Nah, seperti yang Madia ya. Dan ternyata juga kalau lihat di sini yang Madia gambarnya bagus ya. Jadi yang kebalikan gambar perempuan dibuat gambar laki-laki, ya. Tidak konsen nanti. Boleh mau membuat gambar kakinya seperti gambar yang tadi juga nggak apa-apa. Gambar ini juga seperti itu ya. Kelompok 2. Mana? Boleh baca dulu nak? Oke. Baca lagi ya. Bagaimana peran kakek? Sudah siap kalimat-kalimatnya? Siapa nak? Ternyata kayaknya masih muda ya. Masih muda dan juga cantik, nah ya.
selesai? Nanti kalau menambahkannya itu sesuai dengan masing-masing ya. Harus sama-sama bekerja ya, dengan juga tugas kelompok ya. Kalau tugas kelompok pasti kita mengerjakannya secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Sudah mau selesai kelompoknya ya. Gambar kakek dan neneknya dibuat seganteng dan cantik mungkin ya. Diskusi kita masih ada waktu 15 menit lagi. Bisa ditentukan ya. Yang ayah siapa? Apa? Ibunya? Oh, ibunya ini. Anak-anak? Oh, ini sehat anak-anaknya ya? Tadi subur? Subur ya? Kalau pakai kacamata nanti kelihatannya seperti apa? Kelihatan tidak? Lebih kece? Ya. Oh, berarti kakek dan nenek zaman now nah ya? Ini gaul ya? Ya, bersibuk di itu. Dilepas. Boleh? Kalau makin olahraga ya, boleh? Tempat matanya itu digunting nak. Nanti kayak orang rabun lah ya. Kalau kita kayak orang rabun pasti pakai tongkat kita. Bisa. Kira lagi.
bagaimana? Waktu kita masih ada sedikit lagi lah ya. Boleh. Untuk menambahkan peraganya lah ya. Waktu kita masih ada 10 menit lagi.
5, 4, 5, 4, 3, 2. Sudah selesai kita menggerakkan tubuh supaya lebih semangat lagi. Nah, sekarang kita menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, di sini setiap kelompok silakan nanti maju semua, tetapi hanya dua perwakilan yang menampilkan diskusi menulis dan menampilkan diskusi bercerita. Kecuali yang kelompok beradegan peran. Beradegan peran ini harus tampil semua. Setelah itu, setelah teman kalian setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya, kelompok lain memberikan tanggapan. Masing-masing 2 tanggapan dari setiap kelompok. Bisa dipahami, nak? Bisa. Bisa. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok yang sukanya menulis. Silakan maju ke depan. Semua maju ke depan, tetapi yang menampilkan hasil diskusi cukup 2 orang.
Bagaimana tanggapan Nenek tentang hasil diskusi kelompok 1? Gambar pohon keluarganya sangat menarik. Oke, sangat menarik. Apalagi Nak? Dengan melihat berbagai keluarga kita bisa mengetahui silsilah keluarga kita. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi dengan melihat gambar kita bisa mengetahui nah ya. Kelompok 3 ada tanggapan? Oke, silakan. Penjelasannya sangat menarik. Apa lagi Nak? Dengan silsilah keluarga kita bisa mengetahui ragam suku dan budaya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk dulu. Kelompok 1-nya. Silakan maju ke kelompok 2. Kelompok 2 sama ya. Sama seperti kelompok 1, hanya perwakilan. 2 orang menampilkan hasil kelompok. Sudah siap? Tolong suaranya agak keras biar terdengar teman yang lainnya ya. Sudah siap? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menceritakan silsilah keluarga saya dari saudari ibu. Nama kakek saya Imam, tanggal lahir Sukadatang dan pekerjaannya petani. Nenek saya bernama Palinawati, tempat lahir di Sukadatang dan pekerjaan sama petani. Kakek dan nenek saya menikah dan mempunyai anak yaitu ibu saya dan ayah saya. Ibu saya yang bernama Mesti Etika, tempat lahir di Pelabai. Pekerjaan ibu saya jualan dan menikah dengan ayah saya bernama Dika, yang di tempat lainnya sama di Pelabai, pekerjaannya petani. Ibu saya memiliki adik yang bernama Tige, belum menikah. Dan ibu saya mempunyai keturunan yaitu saya dan adik saya. Tempat lahir saya di Pelabai, adik saya bernama Muhammad Atta Suhasin, tempat lahir di Medan. Sekian dari saya. Soalnya mau besarkan sedikit ya saya. Baiklah, saya akan menceritakan tentang silsilah keluarga dari pihak ibu. Nama kakek Sanjul, tempat lahir nama pekerjaan petani. Nama nenek Jenawati, tempat tanggal lahir Sukabayo, pekerjaan juga petani. Yang pertama, ibu saya yang bernama Mensilistika, tempat tanggal lahir Sukabayo, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dan ayah saya bernama Zufari, tempat tanggal lahir Desa Baru, pekerjaan petani. Ibu saya mempunyai adik yang bernama Yopi Yukita, tempat tanggal lahir Sukabayo, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dan suaminya bernama Riko Jendi, tempat tanggal lahir Atas Tebing, pekerjaan petani. Dan adik yang ketiga, Rizky Fernando, tempat tanggal lahir Sukayo, pekerjaan petani. Istrinya bernama Yusufita Dewi, tempat tanggal lahir Tanjung Bunga dan pekerjaan bahan petani juga. Ibu dan ayah saya memiliki seorang anak yang bernama Sepayu Yanti, tempat tanggal lahir Sukabayo, dan adik saya bernama Alda Dwi Andari. Dan sepupu saya bernama Bayu Putra Pertama, tempat tanggal lahir
Bakayo, Esti Fitriani, tempat tanggal lahir atas tebing, dan Arifah Rahmanda, tempat tanggal lahir atas tebing. Oke, tepuk tangan dulu. Inilah hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 memberi tanggapan. Oke, Ziva silakan. Dengan menceritakan silsilah keluarga kita bisa mengetahui keluarga kita. Oke, yang lainnya? Oke, silakan. Ceritanya sangat menarik dan penjelasannya cukup jelas. Cukup jelas. Bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan? Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Apa lagi, Dak? Sangat menarik. Dengan bercerita kita bisa mengetahui silsilah budaya keluarga kita. Oke, berarti kita bisa lebih menarik menceritakan tentang silsilah keluarga kita. Oke, silakan duduk. Kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini yang tunggu-tunggu dah ya. Kelompok berabaikan peran. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Suaranya tolong dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan adegan pertukaran peran. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Wah, anak dan cucu nenek sudah datang. Silakan masuk. Apa kabarnya selama ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Ini bunda yang tak ada. Silakan makan, sarapan dulu. Tepuk tangan dulu, Pak. Ada yang berperan sebagai kakek, ada berperan sebagai nenek. Kelompok 3 ke depan sebentar supaya kelompok lain bisa memberi tanggapan. Coba yang pertama, kelompok 1 memberi tanggapan siapa? Ayo, Firna. Adegannya bagus tentang silaturahmi keluarga. Yang lain? Mereka sangat mendalami peran sebagai keluarga. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang silakan kelompok 2. Ya, Zepa, Adegannya bagus dan sangat mendalami peran. sangat mendalami peran. Ada lagi, Nak? Oke. Adegan kita saling mengunjungi keluarga agar tidak terputus jalinan kekeluargaan. Iya, bagus. Agar tidak terputus jalinan kekeluargaan. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih tanggapannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil diskusi kelompok ditampilkan. Bagaimana, Nak? Kegiatan kita hari ini? Seru. Sangat menyenangkan? Jadi, dari hasil diskusi ini kita bisa mengetahui seluruh silsilah dan asal usul keluarga kita.
fungsi bala kita itu apa? Yaitu untuk kemajuan pribadian seseorang, baik di bidang agama, di bidang sosial, maupun di bidang yang lainnya. Apabila kita sebagai anggota keluarga sudah mengetahui apa tupoksi kita masing-masing, peran kita masing-masing, insya Allah ke depannya kita akan membaur ke masyarakat luas itu bisa mengendalikan hal-hal yang tidak baik. Orang tua kalian, ibu yakin mendidik kalian dengan hal-hal yang baik, baik di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang sosial. Karena mengapa? Apabila dari dasar keluarga itu sudah ditanamkan pendirian yang kuat, insya Allah kalian tampil di dalam masyarakat nanti sudah bisa membaur kepada masyarakat luas. Karena mengapa nak? Kalau kalian sudah keluar ke dalam masyarakat, nanti banyak sekali kalian akan menemui berbagai macam sifat dan suku budaya manusia yang belum tentu sama dengan kita. Itu ya. Nah, di sini Ibu ada refleksi. Refleksinya ini ada 2 pertanyaan. Tetapi 1 pertanyaan jawaban, 1 pertanyaan kalian memberi gambar. Itu ya. Atau emoji. Ya. Pertanyaan yang pertama, boleh kalian tulis dulu enggak apa-apa? Apa yang dimaksud dengan keluarga? Apa yang dimaksud dengan keluarga? Dapat jawabannya? Ayo, siapa yang mau memberi jawaban? Di tangan. Oke? Keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Iya. Tepuk tangan Luna. Keluarga adalah sekelompok kecil yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kelompoknya siapa? Ayah dan ibu dan anak. Itu kelompok kecilnya. Kalau kelompok besarnya yang dibuat seperti bagan pohon keluarga. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, tante, paman kita, saudara sepupu kita, kakak kita, adik kita, dan ponakan-ponakan kita yang lain. Itu kalau sudah berkumpul, itu namanya keluarga besar. Di saat kapan momennya nak sering berkumpul? Iya, salah satunya di saat hari Lebaran. Itulah waktu momen kita bisa berkumpul kepada keluarga yang biasanya ada tinggal di luar kota, ya, ada yang tinggal di luar jauh dari rumah kita. Tetapi dengan adanya momen hari Lebaran, kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita. Ibu yakin mungkin keluarga besar kalian sama seperti kalian, ya, dididik oleh orang tua dengan baik, diberi gizi yang terbaik, diberi pendidikan yang terbaik. Itu biasanya sebagai motivasi
untuk di masa yang akan datang. Misalkan ada sepupu kalian ataupun paman atau bibi kalian yang sudah menjadi guru misalkan. Nah, itu motivasi kalian supaya bisa punya cita-cita yang lebih baik. Orang tua kalian ibu yakin, nah, kalau orang tua kalian petani, dia tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Ibu yakin orang tua kalian pasti ingin menginginkan anak-anaknya kehidupannya lebih layak daripada orang tua kita sekarang. Jadi intinya setiap keluarga mempunyai pemikiran dan tujuan yang berbeda-beda untuk anak-anak mereka supaya menjadi lebih baik. Coba kalian lihat pekerjaan orang tua kalian, begitu mereka sangat bekerja keras untuk mencari keuangan keluarga untuk memenuhi salah satunya biaya pendidikan kalian. Dari segi pakaian, dari segi peralatan, ya, supaya bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Terus yang kedua, silakan kalian berikan emoji tentang pembelajaran kita hari ini. Kalau sangat menarik, seperti apa kira-kira? Jempolnya seperti ini ya, dengan senyum smile yang ya, bagaimana? Yang semangat, ya.
mendengar apapun yang diberi wejangan kepada orang tua. Ibu yakin orang tua kalian pasti ingin memberikan hal-hal yang baik untuk kalian demi masa depan yang lebih baik lagi. Dan juga secara umum anggota keluarga kita secara umum itu bisa memotivasi kita ya. Bisa memotivasi kita untuk acuan untuk menggapai hal-hal yang baik lagi demi masa depan kita. Jadi Ibu rasa untuk materi hari ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan mengadakan pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Seperti biasa, apabila ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan ya. Biasa kita sebagai orang manusia tidak luput dari kata-kata salah. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa lagi untuk penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas di depan. Bersedia. Assalamualaikum. Untuk hari ini kita selesai, nak ya. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi aku harapkan nanti kalau pulang nanti jam terakhir, nak ya. Jam terakhir bagi yang dijemput oleh orang tuanya guru di sekolah, nak ya. Kita anggap untuk materi hari ini